turnamen AFF ini sebuah turnamen internasional teraneh di dunia. Bukanlah agenda FIFA lo ya, tapi justru ada poin FIFA-nya. Ini gimana FIFA ya? Kalah dari Vietnam, lagi-lagi Bung Toel kritik Sintayong dan minta STY mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Turunin U22, saya nggak menyalahkan, saya nggak meremehkan anak U22 ini, yang mayoritas 20 lah akhirnya kerataan. Tapi jangan turunkan anak pramuka ke medan perang. Jadi buat saya ini alarm. Misalnya dari sudut ketua umum, apakah ketua umum akan nyaman dengan proyek lolos Piala Dunia ronde 3 Maret nanti jika resiko di AFF Desember sampai awal Januari ini ternyata trennya negatif? Dorongan saya, PSSI, ketua umum harus lebih tegas kepada Sintayong. Lu lihat gak? Lu lihat gak mainnya kayak gimana? Lu lihat gak pemainnya gimana? Tarkam, asli Tarkam. Itu didikan mana? Apakah didikan pelatih timnas atau didikan klub? Sintayong bilang dia nggak cukup waktu untuk mempersiapkan tim ini. Pemain muda butuh waktu untuk berkembang dan memperbaiki lagi. Jangan banyak bicara, jangan banyak keluh. Kita fokus aja lah, gitu. Ya, kita fokus di program yang kita sudah sepakati, bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Pesan buat Arkan Fikri, tolonglah jangan kecewain Toel. Arkan Fikri yang menurut saya sih punya potensi bagus. Ingat, itu kebanggaan Toel. Toel nih ya, kalau disuruh milih Tom Haya aku kau dia tuh milih kau ya. Kau tuh anak emas sama Toel, bedain mana kawan, mana lawan. Masa lawan terus yang kau umpan ya. Buat Toel jangan meninggal dulu, soalnya supporter masih butuh hiburan lawak dari kau. PSSI perbaiki usia muda. Nah, itu kritik. Itu mah nyuruh. Itu mah nyuruh. Mengingatkan. Oh, gini. Kalau mengingatkan mah jangan lupa makan ya. Kalau kritik PSSI, kondisinya suruh bekerja dengan benar. Nah, Nyuruh lagi dong. Itu nyuruh ya? Iya. PSSI, ada apa dengan hak siap? Itu nanya dong. Nanya, tapi dalamnya ada kritik itu. Gimana tuh nanya dalamnya ada kritik misalnya? Contoh. Di situlah. Oke, misalnya PSSI nih. PSSI, ada apa dengan Aksian? Ada apa ya? Masa PSSI jawabnya begitu? Ya gimana PSSI jawabnya kira-kira? PSSI jawabnya gimana berarti? Harus kaget. PSSI. Harus kaget, oke. Lo kok tahu gitu? Oke, coba ulangi. PSSI, ada apa dengan Aksian? Nah, itu kejadian benernya begitu. Madailah kau ini sering kena hujat well. Soalnya gua tuh bengak nih an. Turnamen kesukaan Toel nih, AFF Asian Cup 2024. Turnamen yang sangat amat melelahkan. Nah, turnamen sekarang ini bukan tentang siapa yang juara, guys, tapi tentang siapa yang keluar tanpa cedera. Kami bisa bilang turnamen AFF ini cuma sebuah turnamen tarkam berkedok internasional, alias sebuah turnamen internasional teraneh di dunia. Kenapa demikian? AFF ini bukanlah agenda FIFA lo ya, tapi justru ada poin FIFA-nya. Ini gimana FIFA ya? FIFA juga nggak tegas sih pada AFF ini ya. Kalau ini ada poinnya, kenapa nggak dimasukkan ke agenda FIFA? Kan ini akhirnya jadi bumerang bagi tim-tim peserta. Karena ini bukan agenda FIFA, tim-tim pasti banyak yang rugi. Nggak bisa pakai full pemain inti, sebab klub itu berhak ya nggak lepas pemain ke turnamen yang bukan agenda FIFA. Tapi kalau pakai pemain seadanya terus kalah, ranking bisa turun. Kan ini artinya keanehan tersendiri bagi FIFA. FIFA sendiri mengatakan AFF tidak masuk ke kalender FIFA disebabkan AFF bukanlah ajang yang skala besar dan cuma ajang regional yang tak menimbulkan dampak yang masif pada tim-tim Asia atau dunia. Lah kenapa dikasih poin? Jadi kalau pendapat kami soal AFF ini cuma dua solusinya. Yang pertama, FIFA memasukkan ke kalender mereka. Yang kedua, bubarkan AFF. Itu aja kok. Cuma itu ya, sebab ajang ini tuh cuma jadi apa? Jadi benalu bagi tim-tim yang sulit mendapatkan pemain utama. Belum lagi kecurangan AFF. Di AFF itu kalau ada wasit yang curang, tim yang curang, pemain yang bermain kasar,
FIFA lepas tangan lo ya. Nah, salah satu contohnya adalah Vietnam. Lawak, tanding di Vietnam, ruang kontrol VAR-nya di Malaysia. Kocak bener ini turnamen ASEAN. Dan momen langka satu-satunya ini hanya terjadi di turnamen terbaik di dunia, Piala AFF. Ini benar-benar nggak habis pikir guys. Gimana ceritanya matchnya itu diadakan di Vietnam, tapi reviewnya itu di Malaysia. Aduh, pusing. Vietnam, lu tahu gak sih video asisten referee itu artinya adalah video untuk asisten wasit utama. Namanya asisten itu harus dekat sama yang diasistenin. Emang lu pernah ngeliat Prabowo sama asistennya jauh-jauhan? Ya kan enggak. Vietnam, kita orang Indonesia tahu betul, kita semua nonton Rambo nih dan hafal. Dulu lu banyak banget bikin jebakan untuk tentara Amerika. Nah, ini apa jangan-jangan lu mau bikin jebakan nih buat timnas Indonesia? Lah gimana nggak curang coba? Yang main di Vietnam tapi VAR-nya di Malaysia. Secara logika gini deh ya. Ini kan Laos, Kamboja yang katanya sepak bolanya masih di bawah, tapi kok bisa dipasangin VAR meskipun pakai VAR mobil? Kenapa di Vietnam yang katanya sepak bola atau liganya ya itu nomor 2 di ASEAN dan udah pakai VAR, kenapa di AFF nggak bisa dipasangin VAR tiba-tiba khusus lawan Indonesia doang? Kan ini udah tanda-tanda kecurangan. Tak apalah, bagi je lah Piala AFF ini kepada timnas Vietnam. Kalau tengok gaya kan, mereka ni macam selebrasi guys, macam menang Piala Dunia guys. Malu kalah sama Vietnam yang ini? Enggak sih menurut gue. Yang dilawan sama timnas Vietnam ini adalah adik-adikan Indonesia guys. Bocah-bocah, bukan abang-abangannya. Masa kita harus kasih tunjuk gini guys sama mereka ya? Ini tim A. Tim A itu JIC, rombongannya ya Mesilhers, ya Martin Pas, dan kawan-kawan lah. Ya kalian tahu sendiri lah. Ini rombongannya tim B nih. Tim B itu rombongannya Witan, Egy, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta. Pokoknya mereka yang masuk timnas, tapi jadi cadangan nih, tim B-nya. Belum lagi ada tim C-nya. Tim C-nya itu Klok tuh rombongannya ya, Lili Pali tuh ya. Siapa lagi tuh yang main di Liga 1 yang nggak dipanggil timnas? Sadir Ramdhani tuh masuk tuh. Ini belum lagi ada tim D-nya. Tim D itu rombongan Pajar, Beckham, Putra, terus Dewangga, terus Bagus Kapi tuh. Lah yang main lawan Vietnam, yang mempersulit Vietnam sampai menit ke-76 ini adalah tim ini guys. Masa kita harus kasih tahu itu sama Vietnam? Sementara Vietnam, mereka pakai skuad terbaik. Coba ya kita lihat starting 11 kemarin. Rata-rata usia Vietnam 27,5, sementara Indonesia hanya 20,5 guys. Vietnam bisa ngalahin Indonesia, ini udah serasa menang Piala Dunia guys. Itulah. Ya sebenarnya wajar-wajar aja, karena ini adalah kemenangan pertama timnas Vietnam atas Indonesia tahun ini. Dari awal tahun di Piala Asia, dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, timnas Vietnam harus keok kalah sama timnas Indonesia. Ya jadi mungkin wajar-wajar aja kali ya kalau mereka serasa menang Piala Dunia ngalahin timnas Indonesia.